Halo semuanya, selamat datang di channel 24 Royal. Kali ini kita akan membahas film yang aman dari adegan 18+ dan tentunya cocok dibuat ditonton saat ngabuburit atau dengan keluarga. Film ini berjudul Avalon High yang dirilis tahun 2010 dan pemerannya ada lebih dari 6, jadi kalian nanti lihat saja sendiri. Lalu film ini bercerita tentang seorang gadis yang baru pindah ke sekolah baru. Kedua orang tuanya adalah guru sejarah, jadi dia pun sangat suka dengan sejarah. Karena mendapat tugas dari gurunya, dia pun menyadari bahwa di sekolahnya ini ada reinkarnasi dari Raja Arthur, yaitu raja yang memerintah Camelot 1500 tahun yang lalu. Nah, gadis ini akan mencari siapa reinkarnasi dari raja itu. Dan tentu saja ada musuh dari raja itu yang tereinkarnasi juga. Jika kalian ingin melihat keseruan apa saja yang dihadapi gadis ini dan teman-temannya, mari kita lihat video berikut. Film ini diawali dengan peperangan abad pertengahan dan ada seorang gadis yang terjatuh dari kudanya. Dan ternyata itu semua hanya mimpi dari seorang gadis yang bernama Ellie. Dia baru pindah ke kota ini karena kedua orang tuanya bekerja sebagai profesor sejarah di universitas dan ibunya sangat terobsesi dengan sejarah Raja Arthur. Jadi Ellie dari kecil sudah diajarkan sejarah oleh kedua orang tuanya ini, terutama sejarahnya dari Raja Arthur. Mereka selalu berpindah-pindah kota setiap 6 bulan karena profesi orang tuanya Ellie. Jadi Ellie tidak memiliki kesempatan untuk mencari teman. Namun kali ini berbeda, mereka akan menetap di sini selama 3 tahun. Jadi Ellie memiliki kesempatan untuk mencari teman dan dia bisa ikut ekskul lari karena dia sangat suka berlari. Dan dia pun sangat senang. Ellie bersekolah di Avalon High. Dia mengawali paginya dengan jogging di taman dan saat akan minum dia bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Will. Terjadi perbincangan kecil antara mereka, hingga Ellie pun pergi. Keesokan harinya Ellie pun bersekolah, dan seperti biasanya ada murid yang dibully. Dia bernama Mile, dan yang membulinya bernama Marco. Marco adalah saudara tirinya Will. Yap, Will yang di taman tadi bersekolah di sini. Berbeda dari Will, Marco adalah anak nakal yang sering bolos, dan Will adalah kapten tim football dan murid yang paling terkenal, seperti Mike di film yang saya bahas sebelumnya. Di sini dia bertemu dengan Ellie. Ellie nampaknya suka dengan Will, namun ternyata Will sudah memiliki kekasih yang bernama Jen. Lalu ada sahabatnya Will yang bernama Lance. Mereka bertiga sudah bersahabat sejak mereka SD. Dan kelas Ellie ternyata sama dengan mereka bertiga. Saat masuk kelas, dia bertemu dengan guru yang bernama Bapak Moore. Mr. Moore pun mengenalkan Ellie bahwa Ellie adalah anaknya profesor sejarah dari universitas. Pelajaran kali ini mereka diberi tugas secara kelompok, dan Jen dengan Lance mereka mendapatkan materi tentang cinta segitiga Raja Arthur. Materi itu tentang Raja Arthur yang mengetahui istrinya berselingkuh dengan sahabatnya sendiri, yaitu Lancelot. Tapi bukan Lancelot dari Mobile Legends, itu beda lagi, atau sama? Nggak tahu sih. Lalu Ellie satu kelompok dengan Mile. Mereka mendapatkan materi tentang Ordo Bear dan Ellie tidak mengetahui hal ini. Tiba-tiba Mile seperti terkena sakit kepala dan sekilas melihat Ellie yang keserimpet. Dia pun mengingatkan Ellie agar mengikat tali sepatunya, namun Ellie tidak mendengarkan. Dan benar saja, saat ekskul lari Ellie terserimpet. Namun Ellie tetap bisa menjadi nomor 1 dan menjadi rekor tercepat dalam 1 tahun ini. Di sore harinya, Mile datang ke rumah Ellie untuk mengerjakan tugas. Padahal tugasnya ini harusnya dikumpulkan 3 minggu lagi. Namun Miles tidak suka membuang-buang waktu. Di saat mereka berdiskusi, Miles sakit kepala lagi dan menyuruh Ellie untuk mengambil es batu. Dan benar saja es batu ini dibutuhkan karena kaki Ellie terpentok ke kursi. Seperti saat kita berjalan lalu kelingking kita itu tersangkut ke kursi, itu sangat sakit. Lalu karena mereka tidak bisa menemukan apa itu Ordo Bear, mereka pun tanya ke ortunya Ellie. Ibunya pun mengambil suatu buku yang disimpan di tempat rahasia. Mereka berdua pun menceritakan bahwa Ordo Bear adalah organisasi kuno yang percaya bahwa Raja Arthur dan pengikutnya akan bereinkarnasi setelah 1500 tahun. Namun Mordo, yaitu saudaranya, juga ikut berinkarnasi dan ingin menjadikan abad ini sebagai zaman kegelapan, di mana penghinaan dan perbudakan akan ada lagi, dan harus menghancurkan Arthur jika ingin mewujudkannya. Jadi yang percaya Ordo Bear harus menemukan Arthur dan menjaganya agar tidak dihancurkan oleh Mordo. Di malam harinya Ellie membuka buku itu dan melihat ada mahkota, dan kastil itu mirip dengan sekolahnya. Keesokan harinya Mr. Moore menanyakan tentang bagaimana pendapat Ellie tentang Ordo Bear. Dan Mr. Moore mengatakan bahwa kau sangat beruntung bisa melihat buku itu secara langsung. Ellie pun menawarkan apakah Mr. Moore mau dibawakan buku itu ke sini. Mr. Moore pun menolaknya tapi dengan gaya malu-malu tapi mau. Saat dia ingin ke kantin, dia melihat Jen sedang ciuman dengan Lance.
Lalu di sore harinya dia jogging. Karena topinya terbang, dia pun mencarinya. Namun dia malah menemukan Will dan juga topinya. Di sini Will curhat tentang football. Dia harus lolos ke tingkat provinsi agar mendapatkan beasiswa kuliah, dan itu membebani pikirannya. Ellie pun menyemangati Will dengan kata-katanya, dan Will pun menjadi percaya diri lagi. Karena ayahnya mengadakan pesta burger kecil-kecilan, Ellie pun mengajak Will untuk makan burger. Orang tuanya mengira bahwa Will adalah pacarnya Ellie. Sebelum pulang, Will mengajak Ellie untuk datang ke pestanya pada hari Jumat. Setelah itu dia ditelepon oleh Jen dan langsung pergi. Keesokan harinya pertandingan pun dimulai dan timnya Will bisa menang dengan sangat mudah, easy win lah ya. Lalu pesta itu pun dimulai. Ellie mengajak Mile untuk datang ke sini. Awalnya Mile tidak mau masuk hingga dia melihat seorang gadis cantik. Di dalam pesta mereka pun berpisah karena Mile ingin mendekati gadis itu. Di tengah-tengah pesta, Marco dan kawan-kawan menaruh laba-laba di makanan dan membuat rusuh pesta ini. Dia pun disuruh pergi oleh Will. Yap, hubungan kedua saudara ini sangat-sangat buruk. Dan tiba-tiba Miles sakit kepala lagi. Namun kali ini dia tidak mengatakan apa-apa. Ellie ingin pergi ke toilet namun dia salah kamar dan malah melihat ada mahkota. Dia pun lanjut mencari toilet dan lagi-lagi melihat Jen dengan Lance sedang ciuman. Jen pun mengejar Ellie dan mengatakan jangan mengatakan hal ini kepada Will karena aku sayang mereka berdua. Sangat munafik atau rakus lah ya perempuan ini. Karena kalau memberitahu Will dia pasti akan sangat hancur karena mereka bertiga sudah bersahabat sejak sekolah dasar. Ellie pun tidak menjawab apa-apa dan pergi. Dan ternyata Mile tahu tentang cinta segitiga itu melalui kemampuannya. Mereka berdua pun pergi dari pesta ini. Keesokan harinya Ellie selalu menghindar setiap diajak bicara oleh Will. Di sini Ellie sudah membawakan buku tentang orde itu untuk dibaca Mr. Moore. Pelajarannya pun hanya menonton video karena Mr. Moore sibuk membaca buku itu. Setelah pelajaran selesai, buku itu pun dikembalikan ke Ellie. Lalu Marco juga tahu tentang cinta segitiga itu. Dia mengancam Ellie agar tidak membocorkan hal itu. Lagi-lagi di saat jogging dia bertemu dengan Will. Will pun bertanya, kenapa kau selalu menghindariku? Dan Ellie pun menjawab sedang banyak pikiran. Untuk menghilangkan beban pikiran itu, Will mengajak Ellie untuk jogging bersama. Mereka pun lari bersama hingga beristirahat di atas pohon. Di sini Will mengatakan entah kenapa kalau bicara denganmu itu sangat mudah, seperti kita sudah berteman sebelum kita bertemu. Dan Will juga mengatakan bahwa dia bercita-cita menjadi presiden Amerika Serikat. Sorry belibet. Setelah itu scene berpindah ke pertandingan footballnya Will. Miles sakit kepala lagi dan berkata itu akan menyakitkan. Dan benar saja, Lance lengah karena melihat Jen dan Will ditabrak oleh lawan karena pertahanannya terbuka. Karena hal itu tim mereka kalah dan harus mengalahkan tim yang sangat kuat minggu depan agar mendapatkan tiket ke provinsi. Di saat Will merenungi kekalahannya, Ellie mendatanginya dan ingin mengatakan tentang Jen. Namun tiba-tiba Marco datang dan mengajak Will pulang. Dan tidak lupa dia memperingatkan Ellie. Di malam harinya, Mile datang ke rumah Ellie dan mengatakan tentang kemampuannya yang bisa melihat masa depan secara sekilas dan melihat bahwa di buku itu ada halaman tersembunyi. Mereka pun membuka halaman tersembunyi itu dan membacanya. Di sini tertulis bahwa kebangkitan King Arthur bukan 1500 tahun lagi, tapi 1000 tahun, dan ditandai dengan gerhana dan hujan meteor secara bersamaan. Mile pun mengecek kapan itu terjadi dan ternyata itu Jumat depan, saat pertandingan football berlangsung. Ellie pun bertanya kepada orang tuanya bagaimana cara Mordred dulu menghancurkan Arthur. Ayahnya pun menjawab, dia mengatakan tentang istrinya Arthur yang selingkuh dengan sahabatnya sendiri, dan itu membuat Arthur kehilangan semangat hidupnya. Dan di kasus ini Marco akan memberitahukan tentang cinta segitiganya Jen, Lance, dan Will maksudnya, dan itu akan membuat Will hancur. Dan ternyata orang tuanya Ellie sudah menduga bahwa Will adalah reinkarnasi Arthur. Oleh karena itu mereka pindah ke Mari. Dan untuk membuktikannya, saat Arthur memegang suatu pedang, pedang itu akan menjadi Excalibur. Jadi jika Will memang Arthur, saat dia memegang pedang mainan atau pedang apapun itu, pedang itu akan menjadi Excalibur, yaitu pedang asli. Lalu untuk membuat Will tetap kuat saat mendengar fakta itu, orang tuanya Ellie pun mencari caranya. Lalu saat Ellie dan Mile berbicara, Mile tiba-tiba melihat sekilas tentang Excalibur. Namun dia tidak bisa melihat siapa yang memegangnya. Ellie pun menganggap bahwa Mike adalah Merlin, yaitu pelindungnya Arthur dan juga seorang penyihir yang hebat. Keesokan harinya saat ujian, Will difitnah karena mencontek. Dan jika dia ketahuan mencontek, dia tidak bisa mengikuti pertandingan besok Jumat. Untungnya Pak Moore baik, jadi dia tidak melaporkannya. Di saat latihan football, Will diajak teman-temannya karena menyontek. Mental Will mulai terserang nih. Lagi-lagi Ellie pun menyemangatinya dan akan mengatakan bahwa Will adalah Arthur. Namun Will malah pergi karena melihat Jen.
Setelah itu, secara tidak sengaja Ellie bertemu dengan Mr. Moore dan dia mengatakan bahwa Will adalah Arthur. Mr. Moore pun sudah menyangka hal itu karena kepribadian Will. Lalu malam pertandingan pun tiba. Secara tidak sengaja, Will melihat Jane dan Lance yang sedang berciuman mesra dan Lance pun menyadari hal itu. Dia pun langsung pergi dan Ellie mengejarnya hingga sampai di suatu hutan. Ellie pun berbicara pada Will dan dia pun mengatakan bahwa Will adalah King Arthur yang sangat kuat dalam pendiriannya dan bisa mengubah dunia. Namun Will malah menganggap itu sebagai metafora atau persamaan. Dan dia pun akhirnya kembali ke pertandingan dengan lapang dada dengan Jane yang selingkuh dengan Lance. Di tengah-tengah pertandingan, hujan meteor dan gerhana pun terjadi. Babak pertama pun selesai dan di ruang ganti Lance meminta maaf kepada Will. Will pun memaafkannya dan jika itu membuat Lance bahagia, Will tidak apa-apa. Sungguh bijak sekali Mas Will ini. Pertandingan akan dimulai namun helm Will ketinggalan. Dia mengambilnya dan tidak kunjung kembali. Ellie dan Mile pun mencarinya, namun dia tidak ada di ruang ganti. Mile pun menggunakan kekuatannya untuk mengetahui lokasi Will. Ternyata Will sedang dibawa oleh Marco ke ruang teater. Saat mereka ke sana, Marco tergeletak di luar dan mereka pun masuk. Di dalam ada Will yang terkapar dan Ellie pun memberitahu bahwa Marco adalah Mordo dan kau adalah King Arthur. Dan di sini ada Mr. Moore. Dia ternyata adalah Mordo. Sepertinya ada salah pengucapan kata. Namanya bukan Mordo tapi Modred. Tapi nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut aja. Saat akan memukul Will dan Ellie, Marco mendorong Mr. Moore sampai jatuh ke bawah. Marco pun menjelaskan bahwa ayahnya dulu adalah anggota Ordo Bir dan setelah meninggal, Marco menjadi Ordo Bir dan bersumpah akan melindungi Will. Dia pura-pura menjadi jahat agar bisa mendekati Mordo yaitu Mr. Moore. Saat mereka akan pergi dari sini, Mr. Moore keluar dengan full armor. Dia pun bisa menyerang anak-anak dan dia tidak bisa diserang. Mungkin dia pakai imun. Ellie mengambil pedang mainan untuk diberikan ke Will. Namun saat dipegang Ellie, pedang mainan itu berubah menjadi Excalibur, yang berarti King Arthur adalah si Ellie. Jadi Ratu Arthur, Queen Arthur. Setelah pedang itu benar-benar berubah, mereka semua pun pindah ke masa lalu. Dan terjadilah peperangan antara Mordo dan mereka. Marco dan Will menjadi kesatria dan Mile menjadi Merlin dan Ellie menjadi Arthur. Di sini Ellie B1 dengan Mordo. Dia kesulitan karena Mordo bisa menggunakan sihirnya. Hingga Merlin mengambil tongkatnya Mordo dengan sihirnya, lalu Mordo pun mengganti senjata menggunakan pedang. Namun kali ini dia bisa dikalahkan oleh Arthur dengan mudah. Lalu kita kembali ke zaman sekarang. Mr. Moore mengadu ke Satpam bahwa dia diancam menggunakan pedang, namun pedang itu sudah berubah menjadi plastik karena sudah tidak dipegang oleh Ellie. Dia pun ditangkap karena mau menyerang Ellie. Mile pun memiliki tongkat dan bisa mengubahnya menjadi pensil. Dan Marco pun menjadi sangat hormat kepada Ellie. Mereka pun kembali ke lapangan dan pertandingan pun berlanjut. Singkat cerita, tim Will akhirnya menang dan film ini berakhir bahagia. Karena sekarang Will bersama Ellie, Mile dengan cewek tadi, dan Lance dengan Jane. Film pun ditutup dengan Ellie yang menjadi Arthur dan teman-temannya menjadi kesatria. Dan itulah seluruh alur cerita film Avalon High. Memang kalau kurang tahu tentang sejarah Camelot, film ini kurang memuaskan. Tapi tetap seru kan? Terima kasih buat kalian sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.